Sebenarnya ternyata itu cicilan semua. Oh itu red flag banget. Itu red flag. Iya deg-degan sih kalau misalnya pacar gue kayak gitu. Karena beda value ya. Beda value dan karena mungkin ya berarti gue mesti ada level of tolerance di mana putih di dadaku. Hari ini kita mau belajar tentang bendera-bendera. Welcome to Financial Clinic. Saya Ligwina Hananto, Lead Financial Trainer di Kiam Financial bareng sama Muti Johari, juga Financial Trainer di Kiam Financial. Mut, kita mau bahas bendera-bendera yang lagi red flag. Oh, kirain 17-an. Oke. Iya, ceritanya ini buat 17-an, Mut. Red flag ya, yang muncul ketika ketemu sama pacar. Seram topiknya. Yuk sini semuanya yang masih pacaran, yang masih sayang-sayangan. Emang kalau udah nikah nggak sayang-sayangan? Ini siapa sih yang nulis skripnya? Sini. Takut. Zaman dulu, zaman sekarang kan beda ya. Jadi kan aku pengen tahu gitu ya. Kalau dede-dede sekarang, dede-dede gue dede-dede. Pengen dia aku dede-dede. Zaman sekarang nih kalau ngomongin sama pacar, ngomongin keuangan ya sih kan belum jadi suami. Ngomongin keuangan ya sih sebaiknya. Ya ngomongin lah. Ngomongin. Apa aja yang harus dibahas nih sama pacar berarti? Ini gue dites loh. Tapi nggak nanya Muti udah punya pacar apa belum. Aku jangan perlu tanya. Perlu kayak apa sih ngebahas keuangan sebelum menikah sama pacar? Kalau dulu banget sih gue nggak bahas. Tapi teman-teman sekarang pada bahas? Teman-teman sekarang bahas. Oh bahkan udah kayak ada yang udah ngajak ikut kelas QM bareng gitu kan. Ya itu keren. Biar gampang, biar kayak satu hal on the same page gitu. Gitu. Tapi kalau misalnya yang sekarang misalnya beneran udah pacaran sih harusnya udah bisa bahas soal kayak kita rencana mau ngedate kemana, mau ada spending apa. Itu kan baru yang ngedate ya, belum kalau mau liburan bareng gitu. Gila, liburan bareng ya orang tuh. Rame-rame. Takut kan. Iya kayak gitu. Jadi ngobrolin kira-kira gantian bayar kah gitu atau kamu udah banyak yang dibahas ya kalau kayak gitu ya sekarang ya. I see. Especially at my age ya. Ya, yang umurnya 20-an itu. Oke. Jadi memang akan butuh level of maturity yang beda-beda ya. Si umur 20, 30 dan 40 nih pada saat ngomongin keuangan sama pacarnya. Apa aja yang kita perlu cek ombak dulu nih? Cek ombak? Misalnya red flag terbesarnya tuh apa sih yang kita harus hati-hati kalau wah ini cowok kayak gini atau cewek kayak gini secara keuangan kayaknya seram gitu misalnya. Kalau gue sendiri sih kayaknya ngecek kalau misalnya dia emang hobi banget belanja ya. Itu indikator awal kali ya? Iya, maksudnya kayak apa-apa belanja gitu tuh kayak kenapa kayak gitu banget gitu, kenapa royal banget. Kan nanti alasannya shopping is my retail therapy. Enggak gitu ya. Ya nggak tahu sih, mungkin baru nyampe sana gitu, tapi lebih ke kemudian nanti cek lagi misalnya dia udah ada kira-kira spending yang selain buat kebutuhan hidup hari-hari itu ada apa lagi sih selain yang belanja ini. Kadang-kadang kan ada yang hidden cost yang belanja yang disembunyikan ya. Gitu. Itu isunya nanti jujur-jujuran apa enggak ya sama pasangannya. Ini jadi kebiasaan. Utang gimana, Mbak? Utang ya ditanya lah ya, maksudnya kayak kamu ada cicilan apa aja gitu kan ya, atau misalnya jangan ngutang buat ngaduin gue. Nah misalnya kayak gitu. Gengsi nggak sih? Iya gila kesannya dia royal royal. Tapi sebenarnya ternyata itu cicilan semua. Itu red flag banget. Itu red flag sih. Atau misalnya kayak yang liburannya ngutang gila-gilaan juga. Iya. Capek seram ya, yang kayak gitu seram ya. Isu yang ketiga yang menurut aku agak sensitif adalah red flag apa soal pasangan yang jadi tulang punggung keluarga. Oh no. Ngetes gue kayak enggak, ini pertanyaan not everything is personal about you. Iya sih, kan agak beda dong. Mungkin kalau masih kuliah itu nggak kelihatan, tapi buat teman-teman yang udah pada kerja kan pasti banyak isu yang kayak gitu. Gimana juga pas kita menikah kan
ya akhirnya itu jadi tanggungan bersama-sama dong gitu. Ya berarti itu mesti diobrolin ya, mungkin karena mungkin kalau gue karena ada privilege yang tidak seperti itu gitu ya, jadi ya deg-degan sih kalau misalnya pacar gue kayak gitu. Karena beda value ya. Beda value, dan karena mungkin ya berarti gue mesti ada level of tolerance di mana akan ada sebagian dari dia, ya maksudnya emang ada hak buat keluarganya, ada hak buat gue nantinya kalau misalnya jadi beneran gitu. Bukan cuma soal pacar ya? Iya. Udah jadi istri. Tapi kan intinya kalau misalnya udah berkeluarga kan ya semestinya buat keluarga intinya dulu nggak sih diprioritasin. Soalnya nafkah itu kan kayak wajib. Itu balik lagi ke values-nya masing-masing dong ya berarti kalau kayak gini. Oke. Baik. Daniel ngomongin red flag pacar. Takut. Red flag selanjutnya, tadi kita udah bahas 3 red flag kalau kamu ngomongin keuangan sama pacar. Tadi yang pertama soal shopping. Jadi dia shopping mulu seram ya. Yang kedua tadi soal utang. Jangan sampai lu terima SMS pinjol ditagih sama kan. Kita ngomongin red flagnya kan gitu. Yang ketiga adalah kalau urusannya ternyata kayak 80% dari penghasilannya adalah untuk keluarganya. Terus nanti nafkahin kita apa? Itu red flag yang ketiga. Red flag yang keempat, split bill tuh red flag gak sih? Ini yang beda generasi mungkin akan beda ya. Kalau kayaknya orang zaman dulu tuh laki harus bayarin semuanya gitu. Tapi sekarang kan belum tentu kayak gitu. Kecuali nih ceweknya misalnya ini lagi activating feminine energy, katanya kan receiving aja terus kerjanya. Apa pula ini aku nggak paham. Scroll IG dong obrolan anak zaman sekarang nggak muncul di aku IG ini tentang angkat barbel terus, nggak ada kayak gini-gini. Oh jadi ada kayak gitu-gitu. Ada. Oke, baik. Tapi coba untuk open minded. Tapi sebenarnya kalau misalnya baru pertama kali ketemu atau 2 kali terus misalnya masih split bill, masih acceptable sih menurut gue. Ya, untuk orang lain mungkin itu jadi karena red flag. Masih ada yang langsung itu red flag. Traktir gue gitu. Atau tergantung siapa yang ngajakin, siapa yang ngundang misalnya kayak gitu kan. Itu berarti lebih ke prinsip ya. Itu kan lebih ke prinsip. Tapi kalau misalnya udah pacaran nih, udah 6 bulan, udah setahun, ya split bill rese sih menurut gue. Jadi kalau mau ya udah gantian bayarin lah. Ya nggak sih? Oke. Gantian bayarin. Red flag itu bukan soal si split bill-nya, tapi soal kesepakatan antara spending maunya seperti apa. Kegiatannya, date-nya kan, berarti kan. Tapi kalau misalnya ada yang misalnya, udah kamu nggak usah bayar apa-apa, semuanya I'll take care of it, atau sampai gue nggak boleh bayar sama sekali tuh, itu juga gue agak kesal sih mungkin. Jadi ini balik ke pribadi kita ya. Menurut aku cowok-cowok juga harus paham red flag-nya perempuan yang kayaknya morotin kalau menurut aku. Iya, itu juga beda ya. Mau morotin sama emang ya udah kita jalanin ini bareng-bareng kayak gitu. Ya lain sama sepakat beda. Beda. Jadi ini kita ngomongin red flag itu bukan cuma perempuan lihat cowok red flag kayak apa, tapi sebaliknya juga gitu. Kalau cowok kita lagi PDKT, punya pacar, red flag itu adalah pada saat kok rasanya uang aku habis terus ya gara-gara harus pergi sama dia. Jadi bukan soal split bill-nya, tapi soal gimana kamu mengeluarkan uangnya, itu menarik. Betul. Terakhir, yang kelima, apa red flag kelima? No boundaries sama keluarga. Tinggal di mana? Tinggal di mana? Tinggal di mana ini kan kalau ngomongnya kan misalnya udah mau serius, mau nikah ya nanti, terus kita mau tinggal di mana gitu. Nah, atau misalnya apa-apa tuh dia masih banget dipengaruhi oleh orang tuanya lah misalnya. Kalau values kamu adalah independence, jadi begitu nikah perlu tinggal sendiri, butuh space sendiri, maka boundaries itu jadi penting. Dan red flag pada saat pokoknya kemanapun ibunya dia harus ikut sama dia, itu jadi red flag. Tapi kalau valuesnya nggak gitu beda lagi ya. Ya kalau misalnya nggak kayak gitu ya. Tapi itu mungkin juga tergantung sama misalnya emang dia sandwich generation yang mesti juga provide atau gimana. Tapi gue lebih ke nggak tiap minggu loh ibunya harus ikut ke mall sama kita misalnya kayak gitu loh. Itu penting. Jadi cara kamu hidup, di mana kamu hidup itu akan mempengaruhi level red flag-nya. Soalnya kan nanti kalau misalnya udah nikah ya itu akan jadi keseharian loh, dan kita tes sebelum nikah. Enggak, yang kayak gini harus di screening. Artinya values-nya mesti dicocokin dulu. Kalau memang kamu nggak masalah itu nggak jadi red flag. Tapi buat kamu yang pengen lebih tinggi independensinya, punya privacy antar pasangan suami istri, kalau ibunya dia ikut terus,
Itu bisa jadi red flag. Atau bapaknya. Atau bapaknya. Lagi nonton, om ada di sebelah om, kayak apa kabar om. Ya itu bisa jadi red flag. Jadi maksudnya red flag di sini mungkin akan jadi red flag untuk satu orang, tapi mungkin bukan red flag untuk orang lain karena values-nya nggak sama ya. Oke, kita recap tadi Mod. Apa aja red flag yang mesti kamu perhatikan karena ini akan berpengaruh pada hubungan kamu dengan uang dan pacar. Yang pertama tadi soal hobi belanja yang berlebihan. Takut kah? Apalagi kalau misalnya ternyata itu pakai ngutang. Waduh. Jadi semua dihadiahin, semua dihadiahin. Jadi yang kedua liburannya juga ngutang atau yang kedua adalah soal utang. Yang ketiga tadi soal kalau misalnya dia emang sandwich generation yang harus provide gitu ya, provide buat orang tuanya dan isunya nafkah ya berarti soalnya di situ ya. Habis itu kan nafkahin kita katanya ya. Katanya. Terus kenapa sih? Serius kalau ngomongin pacar sama dia. Jadi mungkin udah pacar dulu. Enggak, kita nggak masuk ke situ. Yang keempat tadi adalah soal split bill. Split bill. Untuk beberapa orang split bill ini adalah red flag. Tapi aku juga mau ngingetin buat cowok-cowok, kamu harus mewaspadai red flag kalau ternyata si cewek ini cuma memorotin dan memanfaatkan kamu karena uang kamu. Jangan banyak juga soalnya. Ada juga yang kayak gitu. Sekali-sekali aku belain ya cowok-cowok ya. Yang kelima adalah boundaries sama keluarga, terutama orang tuanya. Karena nanti cara kamu hidup sama cara dia hidup akan bertemu di tengah-tengah. Jangan ditunggu jadi masalah. Lihat dari sekarang cocok apa enggak values-nya. Kalau enggak ya berteratur ya. Jangan dipaksain. Aku sih percaya gini, orang tuh tidak pacaran untuk dia berubah atau tidak menikah untuk dia berubah. Karena memang kalau dasar udah kayak gitu mah gitu aja. Kamu gak usah sok jadi superhero. Kamu bukan rehab yang akan mengubah seseorang. Marriage counselor dulu dong, premarital counseling. Mesti ngobrol. Intinya mesti ngobrol, ketemu di values yang sama, baru deh kamu bisa lanjutin si relationship-nya ini kayak apa. Itu tadi obrolan kita tentang red flag soal pacar dan uang. Coba dong tolong reply di komen dan share sama teman-teman kamu. Versi kamu apa? Versi kamu red flag yang mana? Karena belum tentu sama loh. Kayak gini ya. Gosip banget.